Kota Medan. Jadi saya ini dapat banyak gelar ya Bang ya, titel ya. Walaupun saya nggak sekolah, saya dapat gelar Wagilam. Wali Kota Gila Lampu. Iya. Dan ada satu lagi Wagiman. Wali Kota Gila Taman. Taman. Yang satu Abdillah. Asal melihat katanya lampu. Itulah apa istilah orang itu Abdillah itu dikonotasikan dengan Abdillah itu apa? Bagi saya nggak masalah. Cuman satu hal yang untuk sama-sama kita ketahui, bahwa pada saat saya masuk diamanahkan oleh masyarakat Kota Medan untuk menjadi wali kota, saya melihat PAD kita dari sektor penerangan jalan hanya 2,4 miliar. Sementara kita membayar kepada PLN 2,2 miliar. Hanya bersisa 200 juta. Sedangkan potensi yang ada, kita kan tahu bahwa di di daerah industri, rumah tangga segala macam, itu pada saat itu pajak penerangan jalan itu 10%. Tidak masuk di akal saya. Mungkin latar belakang saya orang accounting ini, orang akuntansi ini Bang, melihat angka itu kan selalu tak percaya. Maka saya panggil PLN. Kenapa ini begini? Mereka mengatakan bahwa ini abonemen Pak. Kalau abonemen tidak dipakai, ya itu kan dibayar. Iya Pak, saya nggak mau. Berarti ini sudah pemborosan uang rakyat. Akhirnya saya ambil inisiatif, kami pemerintah kota mengambil inisiatif, memasang KWH meter setiap tiga tiang listrik, 4 tiang listrik dipasang KWH meter. 2 bulan berikutnya dari 2,4 miliar, kita hanya membayar 800. 800 karena kan dihitung sesuai pemakaian. Ya. Setelah itu baru kami bersama pemerintah kota ya menggeber dan saya ajak PLN untuk merazia. Setelah itu naik terus sampai waktu saya tinggali lebih kurang 5 sampai 7 miliar. Itu lampu yang kita beli penerangan jalan itu saya hutang kepada Philips. Pemerintah kota berhutang kepada Philips. Saya bilang saya mau pasang lampu sekian puluh ribu titik lampu. Tapi kita tidak punya uang. Kita tidak punya uang sebanyak untuk beli cash kontan itu kita nggak ada uang. Maka dengan saya minta izin kepada DPR mengizinkan kita cicil tanpa bunga. Maka mulailah dipasang, dibayar dengan setiap bulan dengan PAD. Tetapi sumber dana pembayaran itu sudah dari pajak penerangan jalan itu yang kita kutip dari masyarakat. Jadi uang masyarakat itu yang kita kembalikan, sama sekali tidak digunakan ke sektor lain, ke pembangunan lain. Jadi itulah kembali kepada dana masyarakat tuh, penerangan jalan dikembalikan kepada masyarakat semua. Ada satu lagi barangkali ya, mungkin Bung Dilala barangkali yang pertama kali mempionirkan pembayaran untuk Bilal ya, untuk Bilal mayat, untuk kepala lingkungan, ya itu kalau nggak salah ya. Ya. Bilal masjid ya gitu ya. Itu ada Bilal masjid, Bilal jenazah, Bilal mayit, penggali kubur, guru-guru honor di madrasah. Ya. Itu sama uang makan para guru, uang makan mereka kita tambah dan lain-lain itu Bang. Makanya dapat gelar juga ya kepala Bilal ya. Tapi kan itu yang mesti mereka menunggu rezeki, nanti doanya susah Bang. Mulai rezeki hari ini banyak yang meninggal Bang. Doanya tadi harapkan orang ya. Sama dengan orang jual batu nisan, kita kan takut kalau dia berdoa kalau agama ya Allah berikan aku rezeki yang halal, thayyiban mubarakah kan. Siapa yang dipanggil Allah hari ini kan? Ini bercanda guyon nih Bang Guyon. Iya. Makanya doanya setiap hari itu mulai apa tak gawat kita kan? Ya kita kan Allahumma rzuqna rizqan zahiran halalan thayyiban mubarakah. Jadi kita minta itu kan. Jadi kalau orang itu berdoa kan bisa masalah itu kan. Tapi enggak itu guyon. Takut dengarnya ya kan. Takut kalau mereka berdoa itu. Itu salah satu barangkali ya pemikirannya ya.
bahwa mereka Nggak, itu saya memang pemikirannya harus gini Bang, karena mereka harus kita perhatikan. ya. Mereka kita harus pikir penggali kubur, bilal mayit, guru-guru honor madrasah, kepala lingkungan yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat. Dia punya konsekuensi, dia harus melayani masyarakat dengan baik karena dia sudah mendapat honor. Kalau dia meminta kepada masyarakat, maka jabatan beliau dari mulai camat, lurah, kepling, satu gandeng itu saya berhentikan waktu itu. Artinya saya nonaktifkan lah. Tadilah keterangan yang bagus ya. Kelihatannya apa yang Anda lakukan pada saat itu, pada tahun-tahun itu cukup menarik. Cuman sayangnya saya pada waktu kerusuhan itu sudah mulai pindah ke Jakarta. Jadi saya tidak mengikuti masa pemerintahan Anda. Jadi saya tidak banyak bisa bicara tadi mengenai apa yang sudah Anda lakukan. Ketika saya balik ke Medan untuk jalan-jalan, saya lihat tiba-tiba udah ada ring road. Nah, maka orang itu bilang, ini Abdillah. Saya bilang, saya tidak kenal beliau karena saya sudah berangkat ke Jakarta. Saya lebih mau melihat begini. Sekarang ini kan kita lihat, kita sudah dirundung malang lah. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada wali kota. Nah, sekarang kita ada wali kota baru. Jadi saya ingin mengajak kawan-kawan ini untuk bicara ke depan. Apa yang bisa dilakukan? Kita bukan mau menggurui si Bobby atau yang lain, tapi kita harus meneladani yang baik. Nah, kalau memang sudah ada yang bagus, kenapa tidak diikuti? Jadi tidak ada gengsi-gengsi. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bicara apa langkah-langkah yang bisa dilakukan Bobby ke depan. Seorang anak muda yang semangat dan punya power di belakangnya, sehingga mungkin dia akan lebih mudah bekerja. Itu yang saya lihat. Sebetulnya pada tahun 2010, ya 2008 sampai 2010 sampai berikutnya itu sudah Medan sudah kritis. Pertama, normalisasi Sungai Deli itu sudah membuat Kuala Deli tersumbat. Kemudian TPA di Namo Bintang sama di Terjun itu sudah mulai penuh. Namo Bintang harusnya tutup sudah, dan itu memang Abdillah sudah berusaha untuk membuat di Lemo Manis. Kemudian di Lemo Manis itu TPA tidak tepat. Maka kami usulkan itu jangan dibuat, dan kebetulan beliau setuju. Dibatalkanlah TPA Lemo Manis karena lokasinya di atas TPA, di atas pengolahan air minum. Nah, kebetulan beliau setuju. Kemudian di Medan juga pada waktu itu kita memerlukan hutan kota, disetujui. Nah, periode berikutnya hutan kota itu dirubah statusnya jadi bangunan yang lain. Nah, sebetulnya 2010 itu sudah gawat. 2006 itu Medan dapat Adipura, dan Adipuranya itu bergengsi. Kenapa? Karena pada saat Adipura itu Medan dapat predikat pasar terbersih se-Indonesia. Itu kita lakukan. Tapi setelah itu berturut-turut habis semua. Adipura asli itu ya? Adipura asli. Ada rupanya Adipura ece-ece. Adipura Adipura ada. Jadi yang kita lihat itu 2006 sampai berikutnya itu udah pada 2006 itu orang Batam, orang Palembang datang ke Medan karena Medan itu dapat Adipura, dan itu dipelajari, ditiru oleh orang Batam sama orang Palembang. Tapi setelah itu kita nggak dapat, sehingga berikutnya kita sudah jadi kota terjorok di Indonesia. Nah, maunya pada periode Bobby ini kota terkotor di Indonesia itu kita hapuskan. Kita udah lama bertahan sebagai kota terkotor di Indonesia. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, justru kita ingin cerita jangan pembisiknya jadi pembusuk bagi Bobby. Itu yang harus harus diingatkannya. Itu berbahaya sekali kalau kita lihat yang dari kampanye dia kemarin yang mempersiapkan kampanyenya itu kita akan tahu itu pembusuk semua bagi dia. Kebetulan itu menganggap ini itu mudah semua. Padahal pada tahun 2010 itu sudah mulai banjir kota Medan dari mulai 66 titik, 70 sampai 130 titik, sekarang 85% Medan udah banjir. Kita ikuti itu semua. Karena kebetulan aku kan memantau Adipura di kota Medan. Sebuah titik kami didatangi itu. Dan ya setelah itu bahkan yang namanya kampung nelayan yang dicita-citakan Pak Batia Jafar sampan sampai ke rumah itu jadi dimatikan. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya cerita perumahan kampung nelayan itu. Semua udah mobil di bawahnya yang parkir. Padahal dulu targetnya itu sampan yang parkir. Mungkin ya kita serius lah. Bagi kebetulan kan anak-anak beliau ini kan jadi anggota DPRD sekarang di Kota Medan nih.
ya fungsikanlah sebagai apa namanya perencana anggaran, sebagai untuk legal, untuk hukumnya, produk hukumnya atau anggaran itu pengawasan juga harus difungsikan lah. Yang lalu itu kita cerita kemarin, anggota DPRD ngakunya, oh kami nggak tahu ada pembangunan bangunan. Dia tinggal di Kota Medan kok, masa bangunan begitu besar dia nggak tahu. Nah itu manusia-manusia yang begini ini sekarang masih jadi pembisik, jadi ikut lagi, menentukan lagi. Kan kasihan Bobinya. Bukan hanya Bobi yang kasihan itu bagi kita orang Medan. Kalau Medan masih seperti ini, mau jadi apa? Kita sudah merasakan begini, dan anak cucu kita lebih parah lagi nantinya. Karena memang udah sangat sulit sekali. Sekarang ada isu terakhir itu Sungai Deli itu bagaimana? Nah orang masih beranggapan normalisasi Sungai Deli. Kita sudah beranggapan Sungai Deli itu dinormalisasi sudah jadi parit. Nah jadi jangan, Medan ini kota punya sejarah. Kita punya ada yang namanya Malaka, ada yang namanya di Pineng. Itu kan hampir sama bangunnya. Tapi kita jadi apa sekarang, kota apa? Bangunan kecil jadi di muka bangunan 4TB itu berapa banyak yang kita nyatakan sebagai kota bersejarah, ternyata kita biarkan hancur. Tiru aja ke Pineng. Itu dia. Ya. Ada sisi lain ini yang mau aku sampaikan di sini. Yang mau aku sampaikan itu kan dari segi pembangunan sama banjir dan lain sebagainya. Kalau aku sebetulnya lihat Pak Abdillah ini dari sisi dari sisi wartawan. Sebelumnya kan Pak Abdillah itu tadi cerita soal istilah-istilah. Dari dulu juga aku udah terdapat istilah nih Pak Abdillah. Dari dulu. Karena kan aku juga punya kereta dulu, pernah diantar pulang ke rumah kan, ke asrama kan. Pernah. Nah, sampai sekarang jadi wartawan aku dibilang orang warjaki aku Pak. Wartawan jalan kaki. Sampai sekarang tuh digelar warjaki. Sampai sekarang. Sering numpang sama Abdillah ya kan. Itu idealis itu. Kemudian begini. Nah dari pandangan wartawan, selama aku jadi wartawan di Medan melihat Abdillah ini. Abdillah itu dengan wartawan dekat, sangat dekat. Tidak ada beda. Dia dekat betul dengan wartawan. Kadang-kadang bertanya kepada wartawan, apa yang mau aku buat? Kalau misalnya ada kritik-kritik dan sebagainya, apa yang mau aku buat? Ya beginilah, kita kasih masukan. Dia buat. Dia tidak sekedar dekat, hanya sekedar dekat begitu saja atau seperti Ahmad Jipan, enggak. Pak Abdillah ini nggak suka dengan Ahmad Jipan. Ahmad Jipan itu jahil tahu yang mesti dimakan itu artinya Ahmad Jipan itu. Jadi di pandangan masyarakat, di pandangan wartawan, Abdillah itu baik. Kalau sekarang itu mau lihat fotokopi Abdillah itu, lihat foto anaknya itu Abdillah, persis. Wah, bentuknya persis, posturnya persis, dan tindakannya pun persis. Ngomongnya pun seperti itu tadi. Tidak pernah menyakiti orang. Abdillah itu ngomong nggak pernah menyakiti orang. Habib juga begitu. Ngomong tuh anggota DPR itu nggak pernah nyakitin orang. Padahal dia kritik kemarin soal Bobi. Ketika Bobi sidak ke Rumah Sakit Umum Perngadi. Sebelum itu si Apip ini sudah mengingatkan pada Rumah Sakit Perngadi dan kepada Pemko bahwa Pemko itu tidak memikirkan Rumah Sakit Perngadi, sehingga kaca pecah, lift tidak jalan, eskapator mati dan sebagainya, fasilitas nggak beres. Itu sudah disebutnya, sudah diungkapkannya dalam tulisan kepada wartawan. Nah, ketika Bobi ke sana dia bilang, bagus itu. Kalau memang Bobi ke sana, perbaikilah itu karena sudah lama itu kalau saya sampaikan, kami sampaikan seperti itu. Dia nggak mau bilang saya, kami sampaikan seperti itu. Lakukanlah itu. Karena kalau itu bagus, tidak mungkin lagi nanti masyarakat Medan itu ke luar negeri untuk berobat seperti sekarang ini. Gitu. Jadi yang di pandangan mataku sebagai seorang wartawan, aku ada kawan sama kami lah, di Ludi. Dia tahu lah. Ya, kami kan selalu bilang sama dia, kami nggak pernah, aku sendiri nggak pernah datang ke kantor, mendekati, cari begini, nggak pernah. Kami selalu sampaikan yang sangat kritis. Taman kota hutan kota diperlukan. Beliau buat. Itu jangan buat TPA di Limau Manis. Hentikan. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin yang tidak cocok, yang itu, dan sekarang itu terjadi kan. Hancurnya kota Medan kan terjadi sekarang dengan banjir itu. Itu pada banjir waktu masih 60-an titik banjir kota Medan udah kami ingatkan. Aku mungkin paling sering bicara di media sama beliau ini, mengkritik kawan tinggal kawan, tapi kritik ujalankan. Kenapa? Kritik itu bukan untuk kita pribadi, kritik itu kan untuk masyarakat Kota Medan. Kota Medan dan sekarang untuk anak kita, untuk cucu kita. Jadi gini, artinya kan Bang Abdillah juga kan mengamati nih.
pastilah nggak mungkin tutup mata dengan apa yang terjadi setelah beliau meninggalkan jabatan sebagai wali kota. Nah, kita mungkin bisa minta juga pandangan Bang Abdillah ini melihat kondisi hari ini, ya mungkin pasti juga ada saran-saran yang membangun, ya mudah-mudahan saja ini menjadi kontribusi ya untuk membangun kota Medan. Anak Medan! Horas Kota Medan.